Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai anggota kelompok 7 dari pelajaran sejarah ingin mengajarkan sesuatu mengenai sebuah organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional. Apa sih organisasi pada masa pergerakan nasional itu, dan apakah memang itu sepenuhnya pemuda atau bagaimana? Kami di sini sebenarnya ada 3 orang, namun untuk orang ketiga dia sedang ada kendala dengan alatnya, maka dia tidak bisa untuk ikut pada pembahasan kali ini. Oke, di sini anggota kelompoknya ada Aisel, ada kayak Mela yaitu aku, dan ada Mel yang sedang berhalangan ya di sini. Jadi kami berdua, aku kayak Mela dan Aisel. Next, untuk latar belakang daripada organisasi pemuda pada masa pergerakan. Pada awal abad ke-20, rakyat Indonesia masih ada di bawah naungan Belanda, yang dimana ini menyebabkan masyarakat Indonesia tidak terbebas akan akses pendidikan. Kesadaran nasional mulai tumbuh akibat pendidikan, perkembangan media massa, dan pengalaman ketidakadilan sosial. Kaum pemuda berperan penting sebagai pergerak perubahan. Pada zaman itu, kaum yang tua itu mereka lebih dijadikan sebagai tenaga kerja, tenaga otak. Mereka diberikan doktrin-doktrin untuk mempengaruhi kaum mudanya. Nah, disinilah organisasi pemuda itu bergerak sebagai agen perubahan. Mereka mendirikan organisasi modern yang bersifat terbuka, teratur, dan berorientasi pada persatuan bangsa. Organisasi ini menjadi wadah untuk memperjuangkan pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan demi kemerdekaan Indonesia. Next. Oke, di sini ada peristiwanya. Aku ngebahas di sini 3 peristiwa yang pertama dibentuknya adalah dari Budi Utomo awal kebangkitan Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi fokus pada pendidikan kesadaran nasional. Nah, itulah yang membuat Dr. Koyudin Susodo berusaha mengumpulkan dana dengan cara propaganda keliling Pulau Jawa. Nah, yang kedua, pada tahun 1912, Syarikat Islam berkembang sebagai gerakan rakyat yang besar. Syarikat Islam di bawah kepemimpinan HOS Toko Minoto yang beranggotakan semua kalangan masyarakat beragama Islam dengan tujuan mengembangkan ekonomi Islam. Yang ketiga, ada Industri Praktis, partai politik pertama di Belanda yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Tujuan utama Industri Praktis adalah untuk memperbaiki kondisi masyarakat Hindia Belanda, memperjuangkan kesetaraan hak, dan memajukan kepentingan bersama antara orang Indo dan Indonesia dan penduduk asli bumi putra. Oke, next. Nah, pada peristiwa yang telah disebutkan oleh anggota Maira tadi, ada sebuah dampak dari peristiwa tersebut, yaitu ide persatuan bangsa ini semakin kuat ketika Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah yang kini selalu kita ucapkan pada Hari Sumpah Pemuda, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang satu dengan memiliki bahasa yang satu. Jadi itu tidak menggunakan bahasa yang berbeda-beda untuk kegiatan sehari-hari. Secara umum, bangsa Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia, dan di situ ada satu tanah air Indonesia, yang dimana rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, mereka semua itu memiliki tanah air yang sama. Mau dia masyarakat suku manapun, adat manapun, mereka akan tetap memiliki tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Melalui pendidikan, kegiatan sosial, dan pergerakan politik, para pemuda berhasil mendorong partisipasi rakyat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan daerah untuk berjuang bersama. Dampaknya masih terasa sampai sekarang. Bahasa Indonesia pertama diakui sebagai bahasa resmi dan alat pemersatu bangsa, dan menjadikan inspirasi gerakan pemuda modern. Kini, meskipun bahasa Indonesia sudah banyak yang berubah, banyak kosakata yang sudah hilang ataupun kosakata yang ditambahkan, namun itu tidak menghilangkan esensi dari bahasa yang satu.
dimanapun masyarakat Indonesia berada, maupun ia orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Minang, ketika bertemu, yang pertama kali akan diucapkan adalah bahasa Indonesia sebelum bahasa suku mereka sendiri. Next. Oke, jadi ini udah berlaku dari kesimpulan tadi, posisi pemuda pada masa pergerakan nasional udah menjadi wadah bagi para pemuda untuk menyatukan visi, memperjuangkan hak-hak bangsa dan mempersiapkan diri untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi ini menjadi motor penggerak perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan turut serta dalam membentuk identitas nasional. Jadi dari sekian yang sudah kami presentasikan kali ini, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam yang sudah kami presentasikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.